yang dapat mematikan atau melumpuhkan mikroorganisasi organisme gitu loh. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas masalah istilah-istilah yang sering kita dengar, yang sering kita baca, terus yang sering marak orang bicarakan. Istilah-istilah ini muncul semenjak adanya virus COVID-19 atau virus corona. Daripada toh didengar di saya tapi tidak itu artinya, mending sama-sama kita belajar apa itu artinya dengan cara menonton video ini sampai habis. Oke guys, check it out. Pertama guys, ada namanya ODP. Apa itu ODP? Orang dalam pengawasan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini toh ada orang yang batuk nih, sudah batuk, flu, sesak nafas, terus sering pusing. Cuman dia belum divonis dibilang corona, cuman kan menimbulkan gejala-gejala. Jadi ini orang disebut dengan ODP. Oke guys. Yang kedua, PDP. PDP, pasien dalam pengawasan. Maksudnya apa itu? Misal dalam satu keluarga tuh ada satu anggotanya positif corona atau meninggal nih, toh innalillah. Terpaksa ini anggota lainnya termasuk namanya dalam anggota PDP, pasien dalam pengawasan. Paham nih guys? Terus yang ketiga guys, ada namanya positif. Positif artinya ini kayak sudah melakukan tes kayak tes darah, tes ronsen, terus ada lagi namanya tes SWAB. Jadi semua lakukan guys. Dan positif nih, nah, berarti fix berarti dia corona. Lockdown itu artinya kayak pembatasan maksudnya di sini ialah misal orang luar, kalau misal ke Indonesia dilakukan lockdown, berarti orang luar tidak bisa masuk ke Indonesia. Begitupun sebaliknya, orang dalam tidak bisa keluar dulu untuk sementara semenjak masa lockdown. Itu sih sebenarnya. Terus yang bisa beroperasional itu hanya penjual makanan sama apotek yang bisa. Yang berikutnya guys, social distancing. Social distancing ini pasti sering kita dengar toh. Social distancing ini kayak macam jaga jarak. Jadi jangan suka pergi kayak rame-rame atau datang ke tempat keramaian, jangan. Ini sekarang ada anjuran dari pemerintah disuruh social distancing. Jadi kalau berbicara sama orang atau tetangga minimal jarak itu 1 meter. Jadi berbicara kita pakai jarak. Nah, itu namanya social distancing. Terus ada lagi namanya isolasi. Isolasi artinya ini misal ada orang ODP toh, dia belum fix corona, cuma ODP, makanya disimpan dalam suatu tempat tertentu biar tidak menular virus-virus yang lainnya. Tapi dia belum di fix corona, cuman kan dia sudah ODP, berarti disimpan dalam suatu tempat tertentu. Nah, itu namanya isolasi. Berikutnya guys, ada namanya karantina. Karantina ini dia tidak ada gejala-gejala yang timbul, cuman disimpan juga dalam tempat tertentu. Dia batasnya 14 hari. Jadi misal tuh dari bepergian, ya di karantina dulu selama 14 hari. Kalau tidak menimbulkan gejala, berarti dia bebas dari masa karantina. Kan tadi kalau isolasi berarti orang bergejala, disimpan dalam suatu tempat tertentu. Kalau ini tidak ada gejala-gejalanya, cuman kan dia pernah bepergian toh, makanya di karantina dulu. Terus guys, ada namanya work from home atau bekerja di rumah. Bekerja di rumah maksudnya rata-rata kan sekarang PNS tuh disuruh bawa pekerjaannya di rumah baru kerja. Sama dengan sekarang banyak yang kayak kampus disuruh belajar di rumah dulu. Terus banyak juga para pekerja-pekerja kantoran yang membawa pekerjaannya di rumah. Itu semua itu kayak macam itu. Namanya tadi apa? Work from home atau bekerja di rumah. Yang berikutnya guys, ada namanya lokal transmisi. Berarti penularan secara lokal. Jadi misalnya ini penyakit corona didapat di lokal nih, kayak di daerah tadi toh
itu misal kayak tetangga tak tertular terus kita bersosialisasi sama dia tertular juga ya, itu namanya lokal transmisi. Berikutnya guys, ada namanya wabah. Wabah itu peningkatan cepat suatu penyakit, berarti kayak di daerah itu tiba-tiba ada orang meninggal banyak, terus tiba-tiba ada orang yang sakit banyak, terus sakitnya sama-sama, itu namanya wabah nah guys. Terus ada lagi namanya epidemi. Epidemi itu wabah besar, peningkatannya secara mendadak, terus cepat menular, terus dia hanya didapat di satu lokasi, misal di daerah A, atau saja di situ, tapi penyakitnya sama semua. Itu namanya epidemi. Berarti ada memang wabahnya, tinggal lokasi dinamakan epidemi. Tapi kalau pandemi, pandemi itu namanya penyakit yang wabah yang global nih, yang mendunia, kayak macam ini corona kan banyak di luar negeri juga, Indonesia dapat, luar negeri juga dapat. Itu namanya pandemi. Berikutnya guys, ada namanya antiseptik. Itu antiseptik yang sering kita pakai, yang jadi rebutan kalau dijual. Itu artinya kayak zat yang yang mematikan atau memperlambat perkembangan mikroorganisme yang itu tuh, yang kuman-kuman, jadi itu dipakai, namanya itu antiseptik. Terus ada lagi namanya cairan disinfektan. Cairan disinfektan itu zat kimia yang digunakan untuk benda-benda mati. Jadi kalau semprot ke orang cairan disinfektan, jangan karena itu untuk benda mati, baru kita makhluk hidup kita. Oke guys, itu saja video yang bisa itu saja istilah-istilah yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Kalau ada salah mohon dikoreksi, karena saya juga ambil artikel ini dari Google, nanti saya lampirkan di deskripsi sumbernya dari mana. Terus itu saja ya, daripada banyak kacau. Oke, sekian dulu untuk video saya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.